Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-11 tentang analisis laporan keuangan internasional. Tantangan dan peluang dalam analisis lintas negara. Seorang analis bisa saja memiliki kesempatan untuk meneliti sebuah perusahaan di luar negara asalnya atau membandingkan perusahaan-perusahaan dari dua atau lebih. Nah, ini lebih kepada misalnya calon investor atau investor ya yang ingin melakukan analisis perusahaan-perusahaan di luar negeri. Ya, oke. Saya analogikan dulu di Indonesia, ya, investor. Nah, tidak usah jauh-jauh saya sendiri ini adalah investor, tapi masih kecil-kecilan, skalanya masih skala skala kecil gitu ya, retail. Ya, jadi kita bisa melakukan menganalisis perusahaan-perusahaan dari dua atau lebih perusahaan. Nah, eh, ya caranya ya kita tentu harus punya laporan keuangan. Jika tidak punya laporan keuangan, kita bisa lihat preview laporan keuangannya. Banyak sekali, kita tidak harus buka laporan keuangan satu sekarang. Ya. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang ada eh, yang beredar, kita download aja aplikasinya di Play Store, kita bisa membandingkan. Contohnya seperti RTI Bisnis, Stockbit. Nah, Stockbit itu juga bagusnya ada juga forumnya untuk diskusi atau bikin komen seperti Facebook gitu kan, forumnya. Nah, jadi seorang analis dia bisa membandingkan. Saya pun misal besok ini buka bursa bukanya itu jam 9 sampai jam 3 karena pandemi sekarang. Bulan Juli kemungkinan nanti bursanya buka pada jam normal lagi sampai jam 4, jam 9 sampai jam 4. Nah, siapapun sekarang dia bisa melakukan analisis ya untuk perusahaan-perusahaan baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, kalau saya masih belum punya akun untuk luar negeri untuk di Wall Street, mudah-mudahan nanti jika ada uangnya nanti mungkin mudah-mudahan bisalah kita buka Wall Street, kita bisa beli sahamnya Google, sahamnya Facebook, sahamnya Amazon. Nah, tentu sebelum kita beli sahamnya tentu kita analisis dulu laporan keuangannya ya. Negara-negara memiliki perbedaan yang dramatis dalam praktik-praktik akuntansi dan auditnya, kualitas pengungkapan, sistem hukum dan aturan, sifat dan tingkatan risiko bisnis, dan cara-cara melakukan bisnis. Ya, jadi laporan keuangan itu kan banyak, ada praktek akuntansinya, ada pengungkapan yang dipakainya gitu kan, sifat dan cara tingkatan risiko bisnis dan cara-cara melakukan bisnis ya. Next. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia mengungkapkan lebih banyak informasi dengan sukarela dan informasi yang lebih dapat dipercaya. Pada tingkat nasional, banyak negara yang berjuang untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas informasi mengenai perusahaan-perusahaan publik. Kekuatan dari sistem pengungkapan di sebuah negara termasuk syarat-syarat pengungkapan, pengawasan, dan pelaksanaan sangat dihubungkan dengan perkembangan pasar. Kalau di luar negeri, kalau di luar negeri ini orang berlomba-lomba mengungkapkan secara sukarela, voluntary disclosure, apa yang bisa diungkapkan. Kalau di Indonesia, nah ibaratnya dia masih malu-malu. Apa yang diwajibkan oleh OJK, maka itu yang diungkapkan. Kayaknya namanya mandatory disclosure, gitu. Next, tantangan dan peluang dalam analisis lintas negara. Yang ketiga, globalisasi pasar modal, kemajuan dalam teknologi informasi, dan persaingan yang meningkat, pasar saham dan perusahaan-perusahaan bagi para penanam modal dan aktivitas perdagangan terus berlanjut. Kekuatan ini menciptakan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan praktek-praktek laporan keuangan eksternal mereka dengan sukarela. Ini sudah jelas ya, tidak perlu diterangkan lagi. Dengan implementasi mata uang euro bersama dengan kemajuan berkelanjutan dalam praktek-praktek pengungkapan korporasi Eropa, perbedaan antara analisis keuangan lintas negara dalam negeri terlihat tidak jelas. Artinya apa? Nah, di Eropa itu kan kebanyakan udah pakai euro kecuali Inggris gitu. Jadi udah mudah, jadi tidak perlu lagi dicari dalam mata uang lain. Misalnya dulu Belanda ada gulden, kemudian dulu Italia pakai lira, yang ini pakai ini.
yang Ceko pakai krona gitu. Nah, sekarang ini karena sudah banyak yang pakai euro, ya kalau di Eropa itu sudah banyak pakai euro, berarti sudah lebih gampang memahami laporan keuangan. Kalau di Indonesia dia ada dua. Indonesia laporan keuangannya ada yang dalam dolar dan ada yang dalam rupiah. Dalam dolar contohnya Pak, MIOH, Samindo Resource, kode perusahaannya MIOH, MEDC, ya. Nah, kenapa kok pakai dolar? Balik lagi kita ke pelajaran kemarin, karena minyak dunia itu pakai dolar. Minyak dunia itu karena dia bergerak di bidang batu bara, bidang coal, bidang mining. Nah, dia lebih suka memakai dolar karena lebih eh, kalau diungkapkan dalam rupiah itu fluktuasinya sangat tinggi sekali. Nah, belum lagi dihitung kerugian kursnya, selisih kursnya dan segala macam, maka diungkapkan dalam dalam dolar ya. Gitu. Next, kerangka kerja analisis bisnis. Palepu dan Bernard dan Heldy memberikan sebuah kerangka kerja yang berguna untuk analisis bisnis dan valuasi dengan menggunakan data laporan keuangan. 4 tahapan dari analisis dari kerangka kerja tersebut adalah analisis strategi bisnis, analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis prospektif, peramalan, dan valuasi. Analisis strategi bisnis internasional. Analisis ini memberikan sebuah pemahaman kualitatif mengenai sebuah perusahaan dan pesaingnya dalam iklim ekonomisnya. Hal ini menjamin bahwa analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan sudut pandang menyeluruh dengan mengidentifikasi poros-poros penggerak keuntungan yang utama, ya, poros-poros penggerak keuntungan yang utama, dan risiko-risiko bisnis. Analisis strategis bisnis membantu analis membuat perkiraan yang lebih realistis. Analisis strategi bisnis internasional, ketersediaan informasi. Analisis strategi bisnis sangat sulit di beberapa negara karena kurangnya informasi yang dapat dipercaya tentang perkembangan makroekonomi. Pemerintah di negara-negara maju kadang menyalahkan penerbitan statistik ekonomi yang salah atau menyesatkan. Mendapatkan informasi industri juga sulit. Ketersediaan informasi khusus perusahaan sangat rendah di banyak negara ekonomi berkembang. Nah, kalau sekarang sih lebih karena sekarang semuanya sudah online, sudah terhubung dengan internet. Ini tantangan ini sebetulnya sudah bisa diatasi. Rekomendasi analisis. Batasan data membuat analisis strategi bisnis sulit untuk dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tradisional. Seringkali kunjungan diperlukan untuk mempelajari iklim bisnis tempat dan bagaimana perusahaan tersebut beroperasi. Risiko yang sangat besar bisa mengikuti analisis strategi bisnis yang kurang memadai. Contohnya masalah permaklat menggambarkan penipuan terbesar dalam sejarah keuangan Eropa. Parma. Mungkin kalau yang laki-laki tahu nih, ada klub Italia namanya Parma. Parma itu sponsornya dulu Parmalat. Parmalat ini pabrik susu terbesar di Italia. Nah, jadi dia melakukan penipuan dengan memalsukan laporan keuangan. Akhirnya yang terjadi adalah Parmalatnya runtuh, tidak dipercaya lagi, klub bolanya pun juga gagal karena utangnya jadi banyak. Nah, itu dia. Makanya dulu sempat terlempar ke seri C sama seri D ya, Parma. Tujuan analisis akuntansi adalah untuk menilai tingkatan di mana hasil-hasil laporan sebuah perusahaan menggambarkan realistis ekonominya. Analisis harus menilai kebijakan dan perkiraan akuntansi perusahaan tersebut dan menilai sifat serta tingkat fleksibilitas akuntansi sebuah perusahaan. Para manajer perusahaan diperbolehkan untuk melakukan berbagai penilaian yang berhubungan dengan akuntansi karena mereka yang paling mengetahui tentang operasi dan kondisi perusahaan. Ketika melakukan analisis terhadap perusahaan-perusahaan dalam negara-negara pasar berkembang, analisis harus sering berdiskusi dengan direksi untuk mengevaluasi insentif dan kebijakan akuntansi laporan keuangan mereka. Kebijakan akuntansi di beberapa negara mungkin sama atau serupa dengan IAS, International Accountant Standard, ya, atau standar lain yang diterima secara umum. International Accounting Standard, ya, IAS. Tetapi para manajer seringkali memiliki kebijaksanaan yang besar diterapkan dalam bagaimana kebijakan tersebut diterapkan. Apa tujuan?
Tujuan analisis keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja saat ini dan masa lalu sebuah perusahaan dan untuk menilai apakah kinerjanya bisa dipertahankan. Analisis rasio dan analisis arus kas adalah alat bantu yang penting dalam analisis keuangan. Ya, berarti sama. Apa bedanya analisis laporan keuangan internasional dengan analisis laporan yang di Indonesia? Sama aja. Apakah current ratio untuk analisis perusahaan luar sama dengan perusahaan Indonesia? Sama. Current ratio itu kan aset lancar dibagi utang lancar. Ya kan, rumusnya pun sama, ya. Cuman bedanya yang luar negeri itu pakai dolar atau euro, yang di Indonesia pakai rupiah. Sebenarnya sama, ya. Hampir sama aja. Kalau solvabilitas, debt to equity ratio. Kalau di Indonesia debt equity ratio juga. Di Indonesia pakainya total utang dibagi total ekuitas atau modal saham. Di luar pun total debt-nya dibagi modal sahamnya, ya sama aja gitu. Analisis likuiditas, efisiensi, profitabilitas, arus kas. Analisis arus kas memberikan pemahaman mengenai arus kas dan manajemen sebuah perusahaan. Laporan arus kas yang sangat rinci diperlukan dalam GAAP Amerika Serikat, Generally Accepted Accounting Principle Amerika Serikat, IFRS, GAAP di Inggris, IFRS, dan standar akuntansi di negara lain yang jumlahnya bertambah. Nah, jadi sebenarnya ini sama aja ya. Apa bedanya analisis laporan keuangan internasional sama di Indonesia? Sama aja. Ya, yang bedanya laporan keuangan internasional perusahaannya MNC, mata uangnya dalam dolar dan euro. Kalau dari Indonesia, mata uangnya dalam rupiah. Dan ada beberapa yang laporan keuangannya dalam mata uang dolar. Oke, saya kira itu untuk laporan laporan untuk pertemuan kali ini. Ini ada juga laporan audit. Laporan audit yang dari luar pun juga hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.